Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, alhamdulillah. Satu semua yang Allah muliakan di pagi hari ini, alhamdulillah Allah pertemukan kembali melanjutkan bahasan ilmu tasrif. Bagaimana kabarnya semuanya, sehat-sehat? Ustaz Jarwanto, Ustaz Sabik, sehat Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah, insyaallah. Ada Ustaz Hisham, Ustaz Bambang, sehat semua ya, alhamdulillah. Setelah 1 minggu kemarin, karena memang setiap di pekan kelima supaya tidak bosan lah, mentasrif mulu capek. Kemarin alhamdulillah diselang dengan daurah ya. Pagi hari ini sebagai pengantar sambil menunggulah beberapa rekan-rekan yang lain ya yang ternyata belum masuk. Ini baru 15 orang yang hadir di pagi hari ini. Kita sedikit mengambil faidah dari kitab At-Turuq Al-Manhajiyah fi Tahsil Al-Ulum Asy-Syar'iyyah. Ini jalan secara manhaji bagaimana kita memahami ilmu-ilmu syariat. Ada satu bahasan di bahasan unsur yang ke-8 tentang ma'rifatul farqi baina ulumil maqasid wa ulumil wasail. Mengetahui perbedaan ilmu maqasid dan ilmu wasail. Jadi secara umum dalam ilmu syariat itu ada yang disebut dengan ilmu maqasid, ada yang disebut dengan ilmu wasail. Ini kita baca dulu ya. Labudda lil talibi an ya'lama qabla syuru'ihi fi talabil ilmi anna al-uluma syar'iyyah allati yajibu syar'an ta'allumuha 'alal kifayah. Bagi penuntut ilmu, dia mesti mengetahui sebelum memulai dalam menuntut ilmu itu bahwa ilmu-ilmu syariat itu wajib dipelajari itu secara kifayah. Nah, ya dalam ilmu syariat itu tidak semuanya bersifat fardu ain. Yang fardu ain itu yang memang berkaitan dengan kewajiban individu saja. Ima an takuna uluman maksudatan li syari'i bidzat. Ada kalanya ilmu-ilmu itu maksudah, memang yang menjadi tujuan utama dalam syariat itu secara zatnya. Wahia al-musammatu bi'ulumil maqasidi aw ulumil ghayat. Nah, yang tujuan utama itu disebut dengan ilmu maqasid atau ilmu ghayat. Ghayat itu tujuan-tujuan. Wasumiyat bi'ulumil maqasid li'annaha ishtamalat 'alal maqasid allati min ajliha khuliqal insan. Dinamakan ilmu maqasid itu karena mencakup tujuan-tujuan mengapa manusia itu diciptakan. Kita diciptakan untuk beriman kepada Allah, beribadah, berakhlak dengan baik. Nah, itu menjadi ilmu-ilmu maqasid nanti dalam ilmu syariat. Wa sana'rifu qariban ma hiya ulumul maqasid wa tusamma aidan bi ulumil ghayat li'annaha ghayatun fi nafsiha. Kita akan bahas mengetahui nanti sebentar lagi tentang ilmu maqasid katanya. Apa yang menjadi tujuan dari itu sendiri, tujuan dari ilmu syariat itu sendiri. Ima an takuna uluman maqsudatan li syari'i bitatabbu'i li kauniha uluman aliyatan yutawassalu biha ila fahmil ulumi syar'iyyah. Tapi ada juga pengiring dari ilmu maqasid itu yang menjadi ilmu-ilmu alat untuk memperoleh untuk memahami ilmu syariat. Kaulumil lughatil arabiyyah wa ilmi usulil fiqh wa ilmil mantiq wa ilmi mustalahil hadis wa tusamma hadhil ulum bi ulumil alati awil wasail. Nah, saat itu semua kita mempelajari sorof, nahwu, mungkin ke depan ya di semester ke depan usul fiqih, mustalahul hadis, itu disebut dengan ilmu alat atau ilmu wasail.
memang bukan jadi tujuan utama dalam syariat. Kita memahami sorof ya, Pak, setiap muslim tidak akan menjadi berdosa memang kalau tidak belajar sorof, karena memang sifatnya kifayah. Tapi mereka akan berdosa ketika tidak memahami syariat dengan benar yang berkaitan dengan kewajiban individu. Nah, ini memang ilmu alat. Jadi bukan tujuan utama ya. Sajarwanto pintar mentasrifkan itu bukan yang pokok. Mau sampai hafal banget tasrif itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya itu adalah untuk memahami ilmu maqasid itu. Ilmu mantik, ilmu usul hadis itu bukan tujuan utama. Itu alat perantara. Nah, apa saja ilmu maqasid itu? Nah, ini nih. Ulumul maqasid awil ghayat hiya ulumul bahitsatu fil ahkam syar'iyyah al-muta'alliqati bi af'alil mukallafin. Ulumul maqasid itu ilmu-ilmu yang membahas dalam hukum syariat yang berkaitan langsung dengan perbuatan mukallaf, yang langsung dengan perbuatan kita. Wahiyya salah satu ulum, ada 3 ilmu. Apa saja? Pertama, kata an yata'allaqu bi kaifiyatil i'tiqad, yang berkaitan dengan bagaimana meyakini fal ilmul bahits fihi huwa ilmul aqidah. Nah, ini ilmu maqasid yang berkaitan dengan akidah ya, ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu tauhid. Au yata'allaqu bi kaifiyatil amalil zahir, atau yang berkaitan dengan bagaimana amal secara zahir, maka fal ilmul bahitsu fihi huwa ilmu fikih. Bagian ini adalah ilmu fikih. Nah, ini ilmu fikih. Kita mengetahui tata cara ibadah dengan sempurna dalam sholat, saum, zakat, haji, umroh, dan sebagainya. Itu dalam ilmu fikih. Tujuan utamanya di sini maqasid. Jadi memahami bahasa Arab, belajar nahwu shorof itu untuk menunjang kita memahami ilmu akidah, ilmu fikih secara lebih mendalam. Nah, ini jadi utamanya. Jadi bukan berarti beres nahwu shorof kemudian beres belajar, enggak, tentu masih. Itu hanya alat saja pengantar. Au yata'allaqu bi kayfiyatil amalil batin fal ilmu bahits anhu wa ilmu tazkiyah wa tasawuf. Dan ada juga ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu batin, yaitu bahasan di tazkiyah dan tasawuf. Orang ketika punya nahwu shorof, dia mempelajari karya-karya ulama tasawuf lebih mendalam kajiannya. Untuk apa? Untuk amal-amal batin. Amal-amal batinnya benar. Dia terhindar dari dengki, kemudian ria, ujub. Itu ketika mempelajari ilmu tasawuf. Nah, ini ilmu maqasid dan ilmu wasail atau ilmu alat. Nah, begitulah. Ini kitab ini bagus, Ustaz. Ya, pengantar bagi orang yang ingin mengetahui gambaran secara umum bagaimana mempelajari ilmu syariat itu seperti apa. Nah, ini karya Mustafa bin Ridho Al-Azhari Asy-Syafi'i. Baik, itulah. Nah, itu sebagai pengantar saja. Di subuh kali ini kita lanjut ke wazan tafa'ala ya. Tafa'ala belum kan? Sudah belum? Belum ya. Ini sudah ditugaskan untuk dihafalkan seminggu lah. Wah, 2 minggu. Seminggu, alhamdulillah kita hafalkan bareng-bareng lah hari ini, di pagi hari ini. Kita sudah mempelajari wazan sulasil mazid yang tambahannya 1 huruf. Ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala. Ya. Kita murojaah dulu sampai kuat, sampai sangat kuat. Pertama, tasrifkan. Tasrif af'ala, tasrif usulnya terlebih dahulu. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ala yuf'ilu Muf'al ailun la tuf'il
muf'alun, muf'alun, Alun. muf'ila. Fa'ila yuf'alu. Baik, kemudian fa'ala yufa'ilu, tasdifkan. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yuf'ilu. Fa'ilan. Ilan. Fa'ilun. Mufa'alun. Fa'illa. Fa'ilatu fa'ilun. Fa'alun. Fu'ilun. Yuf'alun. Yuf'alun. Ya. Fu'ilu Mufa'ilun, mufa'il, mufa'ilun, mufa'alun, fa'ilatu fa'il, mufa'alun, mufa'alun, fu'ila Yufa'ilu. yufa'alu. Iya, bukan yufa'ilu. Yan. Fa'ala yufa'ilu, tasdifkan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Oh, bisa. Apaan Ustaz? Iya, Fa'ala. sudah belum? Belum ini Ustaz ya? Oh, belum. Terakhir kita kan tafa'ala ya Ustaz ya? Terakhir. Oh, ya kan ini fa'ala udah. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Yang ini udah belum? Udah. Oh, sudah. Iya, sudah. Iya, udah. Kawan. Baru seminggu udah copot semua. Allahu Akbar. Ya Allah. Ustaz rontok. Yo, fa'ala yufa'ilu. Tasdifkan. Fa'ala yufa'ilu fa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fa'ilun fa'ilatu fa'il fa'alun mufa'alun ila yufa'alu. Iya, fu'ila yufa'alu. Ya. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang masuk wazan tafa'ala. Ya. Ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala, ada tafa'ala. Kalau menguasai yang ini saja, 6 bab di thulathil mujarrad, 12 bab di thulathil mazid, itu modal karena memang saya ya rasa 75% ya. Itu paling banyak itu di bab-bab ini. Di thulathil mujarrad dan thulathil mazid. Kosakata itu paling banyak itu di sini. Jadi ketika kuat di sini insya Allah itu akan sangat memudahkan sekali. Nah, makanya dicicil satu persatu toh. Tadi af'ala, fa'ala, kemudian fa'ala, kemudian tafa'ala. Nah, sekarang tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ini halaman 73, 74. Bab tafa'ala ya tafa'alu bab keempat ya. Baik, kita tasrifkan dulu. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tasrif usulnya. 1, 2, 3. Fa'ala yatafa'alu tafa'alu tafa'ilun mutafa'alun tafa'alun mutafa'alun tufa'ila yutafa'alu. Fi'il madhi tafa'ala, tasrifkan. Tafa'ala 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 ma tafa'atu tafa'ati tafa'atu ma tafa'atuna tafa'atu tafa'alna. Ya. Fi'il mudhari yatafa'alu, tasrifkan. Yatafa'alu yatafa'alani yatafa'alani tatafa'alna tatafa'alu tatafa'alani tatafa'aluna tatafa'alina tatafa'alani tatafa'aluna tatafa'alu. Ya, masdar tafa'ulan. Tafa'ulan tafa'ulaini. Iya. Isim fa'il mutafa'ilun.
mutafa'ilun mutafa'ilani mutafa'iluna mutafa'ilatun mutafa'ilatani mutafa'ilatun. Baik. Isim maf'ul mutafa'alun. Mutafa'alun mutafa'alani mutafa'aluna mutafa'alatun mutafa'alatani mutafa'alatun. Ya. Fi'il amr tafa'al. Tafa'al tafa'ala tafa'alu tafa'ali tafa'ala tafa'alna. Iya. Fi'il nahi la tatafa'al. La tatafa'al la tatafa'alna la tatafa'alu la tatafa'ali la tatafa'ala la tatafa'alna. Iya. Isim zaman makan mutafa'alun. Mutafa'alun mutafa'alani mutafa'alatun. Ya. Yan fi'il madhi majhul tufu'ila. Tufu'ila tufu'ila tufu'ilu tufu'ilat tufu'ilata tufu'ilna tufu'ilta tufu'iltuma tufu'iltum tufu'ilti tufu'iltuma tufu'iltunna tufu'iltu tufu'ilna. Ya. Terakhir fi'il mudhari majhul. Yutafa'alu. Yutafa'alu yutafa'alani yutafa'aluna yutafa'alu tutafa'alani tutafa'alna tutafa'alu tutafa'alani tutafa'aluna tutafa'alina tutafa'alani tutafa'alna tutafa'alu nutafa'alu. Nutafa'alu. Ya, utafa'alu nutafa'alu. Sekarang kita lihat contohnya. Ya. Contohnya pertama, ta'allama yata'allamu ta'alluman. Contoh-contohnya ambil di sini aja ya. Ini di halaman 74. Di halaman 74, cuman memang ini bahasanya Arab Melayu. Tulisan. Ta'allama belajar. Tajammala artinya apa itu? Berhias. Tagorroba artinya apa? Mengembara. Iya, mengembara. Kalau ain ada titik 3 itu artinya mengembara. Takasaro Terpecah. iya, terpecah. Ha ada titik 3 itu jadi C terpecah. Tanafala Sembahyang sunah. nah begitu ya. Nah idealnya memang ini semua satu bab itu semua bisa ditasrifkan. Dulu saya alhamdulillah Ustaz mendapatkan faidah besar sekali dari contoh-contoh ini tuh. Dulu saya secara mandiri menghafal itu. Hafalkan wazannya di setiap bab, kemudian tasrifkan semua ini. Saya tasrifkan semua. Ta'allama, tajammala, tagharraba, takasara, tanafala, dan cara melatihnya. Itu semua. Jadi jangan bagusnya jangan hanya 3. Nah, saya wajibkan 3 di setiap hari mufrodat yang semoga tidak lupa. Pura-pura tidak lupa lah. Yang mufrodat itu yang 3 hari sehari itu sengaja itu. Dulu saya sehari itu ya 1 bab ini dulu. Dan itu efektif 6 bulan itu beres kitab ini, buku ini. Ya cuman itu Masya Allah istiqomahnya itu karena memang kebetulan dulu saya di asrama dulu. Jadi alhamdulillah ya gak ada kesibukan apapun kecuali memang belajar tasrif dulu. Nah sehari itu seperti itu, tapi ya minimal lah, seminimal-minimalnya sehari ya 3 lah. Yang 3 mufrodat wajib itu, nah ambilnya dari sini ya. Jadi biar sesuai dengan bab yang sedang kita hafalkan. Kalau sehari 3 kan ini ada berapa ini? Ini ada 15. Berarti 15. Kan cuma 5 hari. Sehari 3 berarti 5 hari. Nah, sehari 1 tuh lah ya sisa. Sehari 1 juga lumayan. Kemudian yang kedua, contoh-contoh ini yang diambil itu adalah contoh-contoh yang memang banyak keluar.
kosakatanya. Itu ini kelebihannya aja, alhamdulillah seperti itu. Baik, kita tasrifkan, masukkan, coba ta'allama ya ta'allamu ta'alluman muta'allimun. Tasrifkan 1, 2, 3. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman ta'alluman muta'allimun muta'allimun Alam ta'allam kata ta'allam muta'allamun tu'allima tu'allima yuta'allam. yuta'allamu. Iya. Nah, itu cara mentasrifkannya. Ini tanggung ya, ta'allam. Ta'allam. Hanya double. Nah, nanti kalau untuk tafa'ala dia boleh takhfif. Takhfif itu contoh misalnya yatafa'alu fi'il mudhari itu nanti ada tafa'alu. Itu boleh. Atau la tata'alam la ta'nya dihapus satu itu boleh. Ada takhfif nanti memang ada kaidahnya. Karena dia tadi tanggung kan. Karena karakter bahasa Arab itu nanti ada takhfif di mana-mana, kaidahnya biasanya ada takhfif untuk meringankan bacaan. Baik, fi'il madhi tasrifkan ta'allama 1, 2, 3. Ya, Sad Sabik fi'il mudhari Sad tasrifkan. Yata'allamu yata'allamani yata'allamuna tata'allamu tata'allamani yata'allamna tata'allamani tata'allamuna tata'allamani tata'allamna ata'allamu nata'allamu. Ya, apa artinya? Yata'allamna. Yata'allamna. Ini fi'il mudhari ya tadi ya. Yata'allamna. Mereka banyak perempuan telah sedang belajar. Ya, mereka banyak perempuan sedang atau akan belajar. Betul. Baik, alhamdulillah. Insyaallah. Syukran Zat barakallah. Wa taba'ada ya taba'adu. Artinya menjauh. Ba'uda jauh, taba'ada menjauh. Wazan ini diantara faidahnya itu dia mutawi. Mutawi itu sebab akibat. Aku menjauhkannya, fataba'ada, maka dia menjauh. Nah itu mutawi itu seperti itu. Makna mutawi sebab akibat-akibat dari sesuatu. Nanti faidah-faidahnya insya Allah kita bahas. Sekarang taba'ada ya taba'adu taba'udan tasrifkan. Ya, tubu'ida yutaba'ad. Pastikan masdarnya taba'udan. Taba'udan. Ini taba'udan. Iya, taba'udatin. Isim fa'ilnya mutaba'idun. Ya. Ustaz Indra, si maf'ulnya apa?
Isim maf'ul Zat. Mm-mm. Mutaba' adun mutaba' gitu ya. Iya, Mutaba' betul. adun mutaba' mutaba' adun mutaba' adani mutaba' aduna mutaba' idatun mutaba' Mutaba'adatun. oh ya mutaba' adatun mutaba' adatani mutaba' adatun. Iya. Beda sedikit ya kalau isim fa'il kasroh mutafa'ilun mutaba'idun. Kalau isim maf'ul fathah di ain fiilnya. Mutafa'alun mutaba'adun. Beda harokat sedikit sudah beda arti. Apa artinya mutaba'adatun? Cara menerjemahkannya gimana? Tadi menjauh saya. Oh, berarti Apa? Mutaba'adatun. Dua orang yang dijauhkan. Maaf, Ustaz. Dua taba'adatun. Itu mufrad musanna jama' Ustaz. Musanna, Ustaz. Masa musanna. Mutaba'adatun. Enggak, Ustaz, enggak. Apa? Jama'? Jama'. Berarti kalau jama' Kalau jama' banyak. Banyak perempuan dijauhkan. Nah, iya, banyak perempuan di menjauh apa ya? Benar gak? Untuk fiil yang lazim, sekali lagi memang biasanya gak ada maf'ulnya. Menjauh itu memang kan fiil lazim ya. Lazim itu tidak membutuhkan objek. Nah, biasanya kalau fiil-fiil yang lazim itu tidak ada bentuk maf'ul dan majhul. Yaitu untuk latihan aja. Kalau cara penerjemahannya juga ya nggak ada sebenarnya. Menjauh di menjauh nggak ada. Kalau menjauhkan ya dijauhkan ada. Tapi beda lagi kalau menjauhkan bahasa Arabnya bukan taba'ada. Menjauhkan apa bahasa Arabnya? Udah di wazan yang pertama. Aba'ada. Aba'ada. Kalau menjauhkan aba'ada, kalau menjauh taba'ada. Contoh, aba'adtuka fatataba'ad. Aku menjauhkanmu maka kamu menjadi menjauh. Ya beda itu aba'ada dengan taba'ada. Beda meskipun dari akar kata yang sama, ba, ain dan dal tapi beda artinya. Nah, kalau ab'ada dia membutuhkan objek, menjauhkan siapa? Tapi kalau menjauh kan tidak ada objeknya. Saya menjauh. Nah, yang tidak ada objeknya itu lazim biasanya tidak ada bentuk maf'ul, tidak ada bentuk majhulnya. Kecuali nanti ada. Pengecualiannya dia ditambahkan huruf-huruf tertentu sehingga dia maknanya jadi muta'addi. Ya. Ada di An-Nahul Wadih bab maf'ul nanti. Baca pengecualian itu. Di ilmu nahwu pun ini dibahas sebenarnya bentuk-bentuk seperti ini. Cuman yang berkaitan dengan makna saja. Baik, kemudian setelah taba'ada ya taba'adu taba'u dan sekarang ta'ammada ya ta'ammadu muta'ammidan. Ya. Man qala ma lam aqul muta'ammidan. Siapa yang mengatakan perkataan yang tidak ada dasarnya dariku, kata Nabi. Muta'ammidan secara sengaja. Ini dari akar kita ini. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siaplah duduknya di dalam neraka. Ta'ammada ya ta'ammadu ta'ammudan ta'ammudan. Yuk tasrifkan 1 2 3. Ta'ammadu ta'ammudan muta'ammitun mutaba'atun mutaba'at tata tama'at atau tama'at mutaba'atun tama'at tata. Iya. Ya Allah. Kok ain dengan mimnya bisa terlibat begitu?
Ya Allah. Ta'ammada ain dulu baru mim. Jangan mim dulu jadi ain. Ta'ammada. Ini memang Ta'ammada. gak apa-apa. Saya dulu pun sama Ustaz Jarwanto kayak gitu Ustaz. Kan ini contohnya kan tafa'ala ain. Ya, Ta'ammada. ya ini diganti ainnya jadi mim. Coba bayangkan ainnya jadi mim. Ta'ammada ya ta'ammadu ta'ammudan muta'ammidun muta'ammadun ta'ammad la tata'ammad muta'ammadun ta'ammadun tu'ummida ta'ammadu. Nah, betul Allah. Baik. Tasrifkan sekarang fi'il nahinya la tata'ammad. Yuk, 1, 2, 3. La tata'ammad, la tata'ammad, la tata'ammadu, la tata'ammad. Ya, la tata'ammadna. Apa artinya? Jangan dulu. Sadisham tasrifkan fil amr sad. Ta'ammad ta'ammad ta'ammada ta'ammadu ta'ammadi ta'ammada ta'ammadna. Ta'ammadna, betul. Apa artinya? Apa Ustaz? Ta'ammadna. Ta'ammadna. Kalian perempuan sengajalah gitu ya. Kalian banyak perempuan. Apa? Amar. Amar. Gimana nih? Kalian mensengajakanlah berarti. Iya. Ya, bersengajalah. Boleh menyengajakan, bersengajalah kalian banyak perempuan. Nah, begitulah. Ya, terjemahnya kurang lebih seperti itu. Nanti di ejaan bahasa Indonesia yang bakunya mau menyengajakan, mau bersengaja. Nanti cari saja itu bakunya apa. Terjemahnya kurang lebih seperti itu. Baik, nah, syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Terus sudah ta'ammada ya ta'ammadu ta'ammudan. Sekarang taqarraba ya taqarrabu taqarruban, mendekat. Tasrifkan taqarraba ya taqarrabu, artinya mendekat. Qaruba dekat, taqarraba mendekat. Yuk, 1, 2, 3. Taqarraba ya taqarrabu taqarruban mutaqarribun mutaqarrab taqarrubun mutaqarrabun tuqarriba yutaqarrabu. Iya. Sim zaman makan. Apa sim zaman makannya? Mutaqarrabun mutaqarrab mutaqarrabatun. Ya, mutaqarrabun mutaqarrabani mutaqarrabatun. Ya, mutaqarrabatun. Baik. Kemudian tasrifkan fi'il madhi majhul Sadarwin. Fi'il madhi majhul. Ya, madhi majhul. Bentar ya, Afwan. Tasrifkan dulu silakan. Tuqurriba. Tuqurribu, tuqurribat, tuqurribata, tuqurribna, tuqurribata, tuqurribatuma, tuqurribatum, tuqurribati, tuqurribatuma, tuqurribatunna, tuqurribatu, tuqurribana. Ya, tuqurribtu, tuqurribna. Apa artinya? Tuqurribat. Dia perempuan telah didekatkan. Dia perempuan telah didekatkan. Betul, Ustaz. Alhamdulillah. Syukran, barakallahu fiik. Sebentar. Kok saya gak bisa lihat semua ya layarnya? Biasanya di bagian mana kliknya? Ini cuman ada 7 orang. Kan ini ada yang hadir berapa? 31. Mungkin karena otomatis yang lainnya yang off cam, yang on cam
tolong hitung berapa itu. Ini cuma saya. Yang on Di cam 1, view-nya, 2, Ustaz. 3, 4, Iya, 8. Pengaturan view-nya mungkin Ustaz, yang view-nya yang mana? dia pilih yang Memang yang on cam cuma 8 loh, Tat. 9 ya? galeri Ustaz. Yang galeri udah. Oh, berarti memang yang tampil sedikit Ustaz. Yang on cam cuma 9 loh. Enggak, tapi maksudnya yang off cam pun gak bisa diklik siapa aja. Oh gitu Ustaz ya. Ini Ustaz, mungkin tadi Ustaz klikan ini kali, hide on video partisipan. Mungkin di non klik kali ya. Di iya betul. 6. Syukron Ustaz. Itu yang klik itu ya. Udah alhamdulillah. Sip. Terakhir, alhamdulillah taqarroba sekarang. Tanassoro ya tanassoru menjadi Nasrani. Menjadi Nasrani Tanassoro. Nah ini kayak tadi sama ya. Faidah wazan tafa'ala ini biasanya mutawa'ah itu menjadi Nasrani. Baik, tasibkan terakhir. Tanassoro ya tanassoru tanassuron. 1, 2, 3. Tanassara ya tanassurun, Tunussiro yutanassoru. Baik, tasibkan terakhir bareng-bareng. Yutanassoru. Yutanassaru, yutanassoroni, yutanassoruna, 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 Utanassoru yutanassoru. Iya, bukan atana. Ya, jadi utanassoru yutanassoru. Baik, alhamdulillah. Baik, nah itu ya, itu bab keempat. Jadi ke depan ya kalau ingin menghafal mandiri seperti ini, pertama baca dulu tuntas setiap wazannya. Kemudian hafalkan wazan yang setiap bab itu, usul dan tasrif. Yang kedua, tasrifkan setiap contoh kepada tasrif usul dan furu. Seperti barusan saja, secara mandiri itu. Dan ke depan, kalaupun nanti satu semester ini semua tidak terburu semua bab dihafalkan, cara menghafalnya cuma seperti itu saja. Sampai akhir saja. Sampai akhir seperti itu, cicil aja gak apa-apa. Nanti kalau sudah beres ya semester ini ternyata semua bab belum tuntas karena keterbatasan waktu. Nah, misalnya seminggu 3 bab atau seminggu 2 bab, dicicil seperti itu, dihafalkan babnya, kemudian ambil contoh-contohnya kosakata. Insya Allah itu sangat-sangat membantu sekali. Itu ya. Baik, nanti kita masuk ke wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Nih, wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'ala tatafa'al. Di wazan yang kelima. Jadi sekarang hafalkan murojaah wazan pertama af'ala, kedua fa'ala, ketiga fa'ala, yang keempat tafa'ala. Nah itu ya, 4 itu. Hafalkan itu. Sama sulasil mujarrodnya tentu jangan lupa. Yang fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Nah itu jangan lupa hafalkan juga. Baik. Kita masuk sekarang silsilatul ta'lim, lalu ke hal Arabiyah. Ada pertanyaan sampai sini? Mau ditanya apa ya? Ya, boleh. Ini kan cuman ya karena kan saya kan senior, maksudnya umurnya bukan kelasnya. Cuman khawatir saya kan nanti kan habis semester belum menguasai. Itu gimana Ustaz? Awan.
Eh nanti tergantung Zat. Tapi kalau saya ya ujiannya itu saya biasanya mudah. Jadi insya Allah pasti kalau saya insya Allah bisa. Yang minimal yang mengikuti, yang kalau gak hafal itu mengikuti pasti insya Allah bisa. Cuman karena di Khodimus Sunnah itu syaratnya memang dia lulus ujian untuk naik kelas. Untuk naik kelas itu dia lulus ujian, nanti masuk ke semester selanjutnya sampai tingkat ke-7 itu lulus ujian. Jadi selama lulus insya Allah itu. Tidak tahu ya kebijakannya Ustadz Yuwana, memang sebelumnya gitu yang belum lulus ujian dia mengikuti ya mengulang lagi gitu. Nah makanya jangan sampai mengulang lah Ustadz. Iya. Kalau saya soal-soalnya mudah. Saya tuh udah 20 biasanya 25 soal itu pilihan ganda semua. Jadi tinggal ngitung kancing aja A B C O E C A B C B A B C B, tinggal hitung kancing aja. Ya, Ustaz. Ya, kalau saya biasanya memang mudah. Makanya rata-rata kalau saya ujiannya rata-rata 90 gitu. Alhamdulillah. Bukan karena saya jago ngajar dan pintar. Bukan murid-muridnya pintar, tapi karena memang soalnya ya mudah sengaja lah. Biar lulus semua dulu. Nah nanti kalau yang di tingkat kedua ngerasa berat, dia udah sadar diri, nanti turun sendiri. Itu. Nanti tidak banyak mengulang di semester 2 pun kan akan diulang lagi. Bahasa Arab kan diulang lagi. Dan lama kalau 3 tahun kan 3 tahun baca kitab terus tiap subuh rutin kan, ini alhamdulillah ini jadi aktivitas yang baik. Di setiap hari itu subuh kita belajar ilmu syar'i ya. Ini ilmu alatnya nanti ya maqasidnya ada, fikihnya nanti ada. Tapi lebih ke banyak ilmu alat kan, kita belajar ushul fikih, kemudian qawaid fikhiyah, mustalahul hadis, takhrij, ini kan banyaknya di ilmu alat jadi pengantar. Karena memang mustahil seorang bisa menguasai secara mendalam ilmu akidah, ilmu fikih, tasawuf itu kecuali harus menguasai ilmu alat, itu mustahil. Jangankan kita, orang-orang kafir studi Islam di barat itu, di McGill misalnya ya, di studi Islam di barat, para orientalis itu mereka mustahil memahami Islam kecuali harus memahami alat-alatnya dulu. Dan terkadang justru mereka orang-orang kafir itu lebih sungguh-sungguhnya lebih daripada kita. Banyak karya-karya para orientalis tentang mu'jam hadis ya. Kemudian termasuk bahasa Arab, kemarin saya baru diperlihatkan oleh murid saya. Ya sekarang udah mengajar beliau alhamdulillah. Ketemu Warin Ustaz, ini saya punya kitab Nahwu. Dia orang penulisnya itu dari mana ya? Saya lupa lagi, dari Yordania gitu. Dia seorang tentara tapi dia Kristen, bukan kafir. Jadi dia belajar bahasa Arab, Nahwu, menulis kitab Nahwu bagus sekali. Cuma memang agak tebal tapi ringkasan dari bahasan semua ilmu Nahwu. Dia orang Kristen. Nah, tentara-tentara yang Kristen itu dia banyak belajar bahasa Arab sama dia, dan luar biasa banyak masuk Islam karena kitab karyanya. Tapi dia sendiri sampai meninggalnya masih Kristen. Itu. Dia belajar ada kitab Nahwu orang-orang Kristen. Jadi kadang orang-orang kafir pun mereka belajar bahasa Arab. Nah, bagi kita yang beriman kepada surga seharusnya lebih semangat lagi. Yang orang kafir cuma kadang memang mungkin mereka untuk kepentingan status. Kayak saya ketika kuliah di dulu kuliah tukar pelajar di Ismailiyah di Mesir tahun 2013 dulu. Di Ismailiyah itu di Mesir ada satu asrama khusus orang-orang Cina, dan orang Indonesia jangankan di dulu belum ada asrama Indonesia, sekarang kan alhamdulillah udah ada di Kairo. Dulu belum ada di Ismailiyah, gak ada asrama orang Indonesia, padahal Indonesia kan mayoritas Muslim.
di Cina, dan mereka belajar bahasa Arabnya jago-jago luar biasa. Saya dulu ketika di kelas disuruh mengarang bahasa Arab. Silakan kalian mengarang dengan dalam bahasa Arab. Saya tulis ya 1 halaman. Kemudian saya sodorkan, buku saya dibanting itu. Ya mungkin karena keterbatasan mufrodat, kemudian uslub bahasa yang kurang baik lah dulu, karena kan awal-awal semester juga. Nah, saya dibanting, dia bilang, dosennya bilang, udah dokter, kalian tuh muslim kan? Tapi bahasa Arab kalian gak lebih bagus daripada orang-orang Cina yang bukan muslim. Saya dimarahin kayak gitu. Ya, orang-orang Cina. Ini orang-orang Cina, mereka kepentingannya apa? Bukan kepentingan belajar syariat, jauh sekali. Mereka gak belajar akidah, gak belajar fikih. Mereka untuk kepentingan bisnis, belajar bahasa Arab. Itu satu asrama itu berapa ratus mahasiswa Cina, mereka belajar bahasa Arab. Tulisan mereka bagus, bahasa mereka bagus ya. Dulu saya diejeknya seperti itu. Ya ada orang-orang kafir yang ya kadang kita malu begitu. Yang kita beriman yang insya Allah dibayarnya dunia akhirat itu, belajar bahasa Arab itu. Ya seharusnya lebih bersemangat. Itulah. Jadi Ustaz Jarwanto ya jangan berkecil hati lah, insya Allah lulus ujiannya mudah. Siap. Ya. Makanya ikuti saja pelan-pelan begitu Ustaz. Ikuti pelan-pelan ya, setiap wazannya insya Allah mudah. Jadi makanya nanti pun saya idealnya memang setiap peserta itu dites 1 sampai akhir. Kalau saya di pesantren gitu Ustaz. Kalau saya di pesantren ujian akhir itu selama 1 tahun 1 buku ini. Di 1 buku ini semua dihafal. Tapi tasrif usulnya saja. Karena kan kalau tasrif usul hafal, tasrif furu biasanya otomatis hafal. Karena kan kalau furu gitu-gitu aja. Nah kalau saya di pesantren selama 1 tahun ini wajib beres. Kemudian ujian akhirnya setiap santri store dari awal sampai akhir wazannya. Ya tadi af'ala yuf'ilu ifalan, fa'ala yuf'ilu taf'ilan, fa'ala yuf'ilu mufa'alat, anta fa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Nah itu terus ya tasrif usulnya beres. Kemudian saya tes secara acak furu'nya. Kemudian cara menerjemahkannya udah aja. Secara dasar modal tasrif di situ cukup sekali. Ya nanti agak repotnya, ini sebenarnya masih relatif tidak terlalu sulit. Di wazan sulatil mazid ini, nanti yang mulai sulit itu ya di wazan yang fi'il mu'tal, sudah mazid mu'tal lagi. Sudah ada tambahan huruf, kemudian ada huruf-huruf ilat. Huruf-huruf ilat itu ketika dalam satu mufrodat ada alif, wawu, atau ya. Nah, di situ sudah mulai agak repot. Tapi kalau terbiasa mentasrifkan dan menghafalkan masuk ke tasrif fi'il mu'tal itu akan lebih mudah. Begitu. Baik, itu ya. Nah, ini kita lanjutkan. Terakhir kita daras ke-4. Kita masuk ke daras ke-4. Kita ringkas saja. Idul Fitri, ad-darsul rabi'. Ini belum kan ya? Sudah, Ustaz. Sudah juga. Sudah. Serius ini udah? Udah, kemarin sudah dibaca itu. Oh. Ya berarti ke daras yang kelima aja. Kita lewat masuk ke daras 5. Ini soal-soalnya memang masih mudah insya Allah. Nah, Syahrul Ramadan. Sekarang halaman 66. Syahrul Ramadan. Ya ada kalimat kosakata hasuna yahsunu. Ini masuk sulatil mujarrad mazid hasuna yahsunu.
Mujarrad Masih. mazid. Kalau yang tambahan mazid, kalau ini ada tambahan tidak? Nggak ada, Tat. Enggak ada, berarti Nggak ada. mujarrad. Mujarrad. Ini yang mujarrad ya. Hasuna yahsunu. Ini kalau dalam tasrif kitab tasrif itu yang bab ke-6. Fa'ula yaf'ulu. Hasuna yahsunu baik, tayassaro yatayassaru mudah. Ahkam hukum-hukum, masail permasalahan-permasalahan, sahula yashulu. Sahula yashulu mudah. Al-mustalahat al-jadidah ahwabul fi'li, babul fi'li, ahwalul fi'li. Nanti kita bahas terkait ini. Coba Ustaz Sabit, baca Ustaz. Ya. Alima Ammarun anna syahra Ramadan. Baca dulu. Alima Ammarun anna syahra Ramadana yabda'u ba'da ayyamin. Nah, Walakinahu lam ya'lam fi ayyi yawmin yabda'u. وحسب أن يوم الاثنين أول يوم في رمضان. Terjemahkan dulu Ustaz segitu. Semampunya saja silakan. Ammar telah mengetahui bahwasanya bulan Ramadan dimulai setelah hari-hari biasa. Maksudnya ini uslub ya, beberapa hari itu ba'da ayyam. Jadi beberapa hari ke depan itu artinya ba'da ayyam. Ya, Ammar mengetahui bahwasannya bulan Ramadan akan dimulai beberapa hari lagi begitu. Nah, ketika menerjemahkan nggak apa-apa Ustaz, menyesuaikan dengan bahasa Indonesia. Meskipun kan kalau dalam tulisannya ba'da ayyam, setelah hari-hari. Nah, setelah hari-hari itu maksudnya setelah beberapa hari lagi. Nah, ketika penerjemahan itu luas aja gak apa-apa. Gak harus sesuai dengan Arabnya. Yang penting tidak keluar dari konteksnya. Terus wakinahu akan tetapi dia dalam mengetahui dia tidak mengetahui di hari apa Nah, mulai begitu. bulan Ramadan. Nah, begitu. Sip, terus. Dan Ammar menghitung saja. Ya, hasiba itu mengira. Mengira bahwasanya di hari Senin itu dimulai hari pertama Ramadan. Ya, betul. Bahwasannya hari Senin itu hari pertama di bulan Ramadan, mengiranya. Dian, terus bawahnya, Ustaz. Sa'ala Ammarun abahu an dzalik فأخبره أن شهر رمضان قد يكون يوم الثلاثاء وقال له يحسن أن تهتم في شهر رمضان بالعبادة والعلم وتقرأ ما تيسر. Itu bacanya takroa. Kenapa? Karena itu ada masih atof ya Ustaz. Udah belajar atof sama Ustaz Ja'far? Sudah. Atof maktub. Nah, atof maktub itu bukan hanya isim, termasuk fi'il juga. Jadi kalau atof yang kita biasa pelajari kan isim, termasuk fi'il juga bisa atof. Mengikuti i'rab fi'il sebelumnya, karena tahtama itu mansub, karena ada kemudian wa ini wa atof, maka setelahnya mansub lagi jadi takroa. Ya begitu. Terus وتقرأ ما تيسر من القرآن الكريم
وتكتب في كراستك بعض الأحكام التي تفيدك في صلاتك وصومك. Terjemahkan, Ustaz. Terjemahkan dulu. Ammar bertanya kepada bapaknya tentang bulan Ramadan. Kemudian bapaknya mengabarkan bahwasanya bulan Ramadan itu di hari Selasa. Di hari Selasa. Waqala lahu. Dan dia Ammar saja. Qala lahu itu bapaknya. Lahu hu-nya kembali ke Ammar. Dan bapaknya berkata kepada Ammar, Dan benar. Yahsunu baik saja. Ya, baiknya begitu ya. Oh, baiknya kamu. Ya, ihtama itu kamu memperhatikan. Atau memberikan perhatian. Kamu memberikan perhatian di bulan Ramadan. Baiknya kamu memberi perhatian di bulan Ramadan dengan ibadah dan ilmu. Dan membaca apa yang memudahkanmu dari Al-Quran. Wazan apa tadi ini? Tayassara. Tafa'ala. Iya, tafa'ala. Wazan tafa'ala itu tadi sebenarnya dia faidahnya mutawa'ah, jadi menjadi mudah. Apa yang mudah? Mudah saja. Kamu membaca apa yang mudah? Apa yang mudah dari Al-Quran Al-Karim. Iya, terus? Dan kamu menulis dalam di buku tulismu sebagian hukum-hukum yang berfaedah ya, memberi yang berfaedah padamu dalam salatmu dan puasamu. Iya, itu ya. Baik. Nah, syukran Zat, barakallahu fiik. Zat Rudi lanjutkan Zat. Dakhala Ramadan yauma Tsulatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Dakhala Ramadanu yauma Tsulatsa'i fajalasa Ammarun wa qara'a 20 safhatan minal Qur'ani wa kataba thalatha safahatin fil masailil lati tufiduhu. Wa fa'ala dzalika kulla yaumin fi Ramadana fa sahula alaihi ma'rifatu ahkamid dini. Ya, terjemahkan Zat. Bulan Ramadan masuk pada hari Selasa. Maka Ammar duduk dan membaca 20 lembar dari Quran. 20 lembar. Terus dan Ammar menulis 3 halaman dalam masalah-masalah yang berfaedah. Dan Ammar mengerjakan itu setiap hari di bulan Ramadan. Iya. Kemudian mudah menjadi mudah lah baginya. Menjadi mudahlah baginya mengetahui hukum-hukum agama. Iya. Mengetahui hukum-hukum agama akhirnya menjadi mudah. Nah, itu. Nah, syukran Zat, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Kita coba analisis nahwu shorof ya. Alima isim fi'il huruf. Fi'il madi mudhari amr. Madi maklum majhul. Maklum. Ya, ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Maklum. Kalau maklum itu butuh fa'il, butuh naibul fa'il.
Itu fa'il. Fa'il, betul. Mana fa'ilnya? Ammarun. Marun. Ya, Ammarun. Kemudian syahra isim fi'il huruf. Isim. Isim. Isim marfu mansub majrur. Mansub. Mansub. Kenapa mansub? Karena ada huruf Li'annahu huruf Anna. Isimnya Anna. Anna. Ya, ada anna. Kemudian mana khobar annanya? Khobar Ramadhana. anna. Yabda'u. Apa? Yabda'u Yabda'u. Iya, ya bada'u ba'da ayyam. Ya bada'unya jadi khobarnya. Kalau Ramadhana dia isim fi'il huruf. Isim. Isim. Marfu mansub majrur. Mansub. majrur. Ustaz. Majrur. Mansub majrur. 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 Ya, ini majurnya fathah ya. Isim apa namanya? Isim ghairu munsharif. Ya, isim ghair munsharif. Udah belajar sama Ustaz Ja'far isim ghair munsharif? Belum, Ustaz. Belum Ustaz. Belum. Oh iya, belum. Enggak apa-apa. Pura-pura tahu aja Ustaz Jarwan dulu. Ya. Makanya Isim saya ghair bilang masuk. munsharif. Nah itulah. Ya bada'u fi'il apa? Fi'lun Mudhari. 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 Fi'il mudhari. Marfu mansub majrur. Marfu'. Marfu. Marfu. Sahih akhir, mutal akhir, afalul khamsah itu udah belajar lu? Belum. Mudhari belum ke sana belum. Ya, enggak apa-apa. Kemudian ayyamin isim fi'il huruf. Isim. Isim. Isim mufrad musanna jama'. Mufrad. Jama'. Jama'. Iya. Jama' marfu mansub majrur. 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 Ya, majrur. Kenapa majrur? Ya'ti Karena ba'da. ada Mudhafun ilaih. Ya, mudhof ilaih. Udah belajar mudhof ilaih sama Ustaz Ja'far? Oh, Sudah, udah. Ustaz. Udah belum ada yang udah ini. Sudah. Udah. Nah, itu. Pokoknya setiap kata ba'da itu pasti jadi mudhof ilaih. Kalau lagi ceramah amma ba'du, kenapa gak ada? Itu pasti ada mudhof ilaihnya. Itu mudhof ilaihnya dibuang. Asalnya amma ba'du dzalika. Kalau lagi ceramah biasanya khatib mubalik itu amma ba'du. Setelah syahada amma ba'du. Amma ba'du itu asalnya ba'du dzalika. Dzalikanya dibuang. Kemudian ya'lam isim fi'il huruf. Fi'il. Madi mudhari amar. Amar. Amar Ustaz. Marfu mansub majzum. 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 Kenapa majzum? Karena ada lam. Ya'lam. Iya, betul. Asalnya ya'lamu menjadi ya'lam. Fi'il madinya apa? Alima. Fi'il madinya. Fi'il madinya alima bukan alama. Ya alima ya'lam berarti wazan fa'ila yaf'alu. Ya fi ayyi yaumin yabda. Wa hasiba annal yauma isnain. Yauma marfu mansub majrur. Mansub. Al isnain marfu mansub majrur. Majrur dia mufrad musanna jama'. Musanna. Ya apa tanda musananya? Ya nun. Ya tanda musannanya ya. Nunnya itu nun iwadun min ismil mufrad. Jadi kalau nun dalam musanna itu dia tuh pengganti dalam isim mufrad. Itu ya. Awalu marfu mansub majrur. Marfu. Kenapa marfu? Khobar anna. Iya, khobar anna. Nah, semua cara menerjemahkan yang baik itu ya biasanya ingat nih prinsipnya. Setelah mubtada, setelah isim inna, setelah isim kana, itu tambahkan kata itu. Contoh ya. Anna yaumal isnain, bahwasanya hari Senin, tambahkan itu. Nah, setelah kata itu pasti jadi khobar. Itu cara nanti kalau dalam teks itu, karena kalau tidak seperti itu nanti ada mubtada di awal kalimat, khobarnya di baris keempat itu ada. Nah,
pakai rasa, merasakan mana khobar itu biasanya tambahkan itu setelah isim inna. Kalau nggak cocok jadi khobarnya itu berarti itu bukan jadi khobar. Bahwasannya hari Senin itu adalah hari pertama di bulan Ramadan. Nah, begitu ya. Kemudian sa'ala Ammarun abahu isim fi'il huruf. Isim apa? Isim mufrad. Iya, asmaul khamsah. Asmaul khamsah udah belajar belum? Belum. Ya enggak apa-apa. Nyicil. Baru juga 2 bulan juga belum. Udah pengen tahu semua. Asmaul khamsah ini marfu mansub majrur kira-kira. Ini mansub ini ya. Ya, kalau asmaul khamsah mansubnya dengan alif ya, enggak apa-apa ya, yang belum enggak apa-apa. Kemudian fa akhbarahu anna syahra ramadhana qad yakunu yauma tsulatsa. Yahsunu an tahtamma. Yahsunu fi'il mudhari. Dia marfu mansub majrur. Ya, kalau tahtamma dia marfu mansub majrur. Mansub. Ya. Ini fi'il madinya apa? Iya, betul sadar. Ya, ihtamma. Ya. Ini nanti masuk wazan ifta'ala. Asalnya itu ihtamama. Ihtamma itu asalnya ihtamama karena ada 2 huruf yang sama kemudian di mudhaf, diidghamkan. Jadi ihtamma. Ini belum masuk ke bab ini. Ihtamma yahtammu ihtimaman muhtamun. Isim fa'il dan isim maf'ulnya sama. Muhtamun. Fi'il amarnya ihtamma. Fi'il amar dan fi'il madinya sama. Nah, ini repotnya kalau masuk ke mu'tal dan mudha'af ini. Nah, nanti ya belum masuk ke bab ini semua. Afwan Ustaz itu tadi tahtama itu bukannya if'ala Ustaz ya wajannya. Iya, if'ala betul. Yes, betul. Ya. Bukan if'ala Ustaz. Ifta'ala. Ifta'ala Ustaz. Iya. Ifta'ala Ustaz. Jadi ta itu tambahan Ustaz. Oh, bukan if'ala. Ta-nya itu tambahan dari ha, pokoknya ha mim. Ihtamma bukan if'ala. Ihtamma itu dari apa? Ya. Jadi asalnya ifta'ala itu. Ifta'ala Ustaz. Baik, kemudian wa taqra'a ma tayassara minal Qur'an. Coba tasdifkan tayassara ya tayassaru. Tayassurun mutayassirun. Masuk yang tadi. Pelan-pelan. 1 2 3. Tayassara ya tayassaru tayassurun mutayassirun mutayassarun tayassar mutayassarun tayassarun tuyussiro tayassaru. Ya, tuyussiro yutayassaru. Itu tayassaro. Ma tayassara minal Qur'anil Karim wa taktubu fi qurasatika ba'dal ahkami. Wa taktubu isim fi'il. Fi'il. Ma'lum majhul. Ma'lum. Lazim muta'addi. Kalau yang membutuhkan objek apa? Muta'addi lazim. Muta'addi. Kalau yang tidak membutuhkan objek lazim. Ya, menulis berarti butuh objek gak menulis? Butuh. Berarti muta'addi. Berarti bukan objek. Objek dalam nahwu apa istilahnya? Maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Ada. Qurasatik. Ba'dal ahkami. Nah, itu maf'ul bihnya bukan qurasatik tapi ba'do. Iya. Ini ba'do. Ba'do marfu mansub majrur. Mansub. Iya, mansub. Kamu menulis apa? Sebagian hukum. Ya, fi qurasatik itu hanya sebagai
ininya saja. Fadlah. Tambahan saja. Fi kurasatik di bukumu. Allati tufiduka allati isim fi'il huruf. huruf Huruf apa? wasol. Isim Huruf wasol. mausul. Iya, juga ada huruf wasol. Isim mausul. Isim. Udah belajar isim mausul? Belum, Ustaz. Belum Ustaz, belum. Ya, belum. Belum sampai. Iya, enggak apa-apa. Itu isim mausul. Kemudian tufiduka. Tufidu isim fi'il huruf. fi'il Fi'il. Madi mudhari amar kelihatan itu. mudhari Ya, fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? afada Afada. Nah, afada, yufidu, ifadatan, mufidun, mufadun itu sebenarnya wazan af'ala yang sudah kita pelajari, tapi dia mazid mu'tal. Dia mazid tapi ada tambahannya. Ada ilatnya. Ilatnya apa? Di alif setelah fa. Afada, yufidu, ifadatan, mufidun, mufadun, afid, la tufid. Nah, itu belum kita pelajari bab nanti ke depan. Baru af'alanya aja, tapi kalau yang mu'talnya belum. Nah, repotnya di situ. Kemudian wadakhala Ramadan yauma tsulatsa fajalasa Ammar wa qara'a 20. Qara'a isim fi'il huruf. fi'il Dari Amar. ma Madi. Iya. Maklum majhul. Maklum. Lazim muta'addi. la muta'addi Membaca butuh objek. Betul. Berarti mana maf'ulnya? Maf'ul bihnya mana? Minal Mana? Ini maf'ul bihnya isyrina aja. Isyrina itu maf'ul bih. Kalau sofatan jadi apa? Siapa yang tahu? Tamyiz. Iya, betul Sadrudi itu. Apa Sadrudi? Tamyiz. Ya, nanti udah belajar ke tamyiz belum ya? Masih jauh dah. Tamyiz itu nanti ya, nanti di akhir-akhir tamyiz itu. Nah, ini sofatan itu bukan jadi maf'ul bih tapi jadi tamyiz. Kenapa dibaca mansub? Karena tamyiz setelah ada isyri. Itu. Ya. Nanti tamyiz itu ada dua, ada malhuz, ada malfuz. Nah, kalau yang bilangan-bilangan ini namanya malfuz. Ya, bilangan itu malfuz. Kemudian wa kataba salasa safhatin fil masail. Salasa safahatin isim fi'il huruf. isim Isim mufrad musanna jama'. Zakar muannas taksir. Jama' muannas. Marfu mansub majrur. Majrur. Kata majrurnya apa? Kasroh. Iya. Kemudian wa fa'ala dzalika kulla yaumin kulla isim fi'il huruf. Isim marfu mansub majrur. Mansub. Mansub kan apa mansub? Karena sebagai maf'ul. maf'ul bih, Ustaz. Bukan. Bukan. Badal dzalika. Bukan badal. Bukan. Apa, Ustaz? Apa coba? Siapa yang tahu? Sarudi tebak Sarudi apa Sarudi? Dorob. Kula iya betul dzorob. Melakukan hal itu kapan? Setiap hari. Itu kulanya. Kula yauminya dia jadi dzorob. Itu. Iya. Kemudian fasahula, sahula terakhir ini. Isim fi'il huruf. Maklum majhul. Maklum. Lazim muta'addi. lazim Ini maklum ya, lazim muta'addi. lazim Iya, ini lazim ya. Mudah butuh objek enggak? tidak Enggak. Berarti dia lazim. Kalau lazim cuma ada fa'ilnya saja. Mana fa'ilnya? Amar. ma'rifatu
Iya, apa yang mudah ma'rifatu. Nah, maka ma'rifatu ini jadi fa'ilnya. Fa'il dari sahula ma'rifatu ahkamiddin. Dah begitu ya. Baik, alhamdulillah. Sudah 1 juga kerasa, alhamdulillah. Insyaallah nanti dilanjutkan lagi lah di pertemuan selanjutnya. Nah, praktiknya seperti itu, Ustaz. Banyak-banyak menerapkan kaidah nahwu yang sudah dipelajari, sorof yang sudah dipelajari dalam baca kitab seperti ini. Ada ketemu wazan yang sudah dihafalkan, tasdifkan. Cara menerjemahkannya harus tepat, benar, begitu. Makanya seperti yang sudah saya sampaikan ya, sangat dianjurkan sekali. Ustadz, ada kiai, ada ustadz, ada ajengan, ada guru, ya, ada buya yang punya majelis baca kitab, ikuti, bagus sekali. Itu untuk membiasakan, memperlancar, mempercepat juga baca kitab. Wallahu a'lam bishawab, hanya itu mungkin pada subuh kali ini. Ada yang ditanyakan, disampaikan? Gak ada ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Nam, semoga jadi amal solih ya. Jadi kemuliaan di hadapan Allah, insya Allah apa yang kita pelajari jadi keberkahan untuk aktivitas kita semua, insya Allah. Amin, amin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.